pramuka saja lurus, dia bercabang. Benar. Bercabang menjadi satuan karya adalah seperti yang kita pahami kan secara pengertian dia adalah wadah pembinaan kejuruan seperti kan bahwasanya Saka ini menaungi minat kita di mana. Kawan-kawan yang memang ada minat di TNI Polri, dia bisa masuk ke dalam Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu dan tokoh yang menginspirasi. Bersama dengan saya, Aulia Nafisatun Ramadhani, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Sama seperti episode-episode sebelumnya, pada episode hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa dan menginspirasi. Beliau adalah salah satu asisten pembina pramuka di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Langsung saja kita sambut Kak Barkah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Aulia. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik ya. Alhamdulillah semangat juga karena hari ini dipertemukan dengan kawan-kawan ya kelas 11 ya. Mungkin Kakak juga bisa nih sapa dan kenalan sama Sobat Jubel sekalian. Silahkan Kak. Oke, halo Sobat Jubel, perkenalkan saya Barkah Al-Ghifari. Pada kesempatan kali ini saya sebagai asisten pembina pada kegiatan sistem blok ya. Kalau dalam pramuka menyebutnya sistem blok pengambilan nilai ekstrakurikuler kepramukaan gitu Kak Aulia. Baik, mungkin kita bisa langsung aja nih Kak Boleh. mulai sharing-sharingnya. Bagaimana nih aktivitas Kakak akhir-akhir ini? Aktivitas saya sebelum bertemu kawan-kawan SMA 17 ini sebelumnya memang ada beberapa aktivitas yang masih dalam lingkup kepramukaan. Kemudian 2 hari ini disuplai semangat ya oleh kawan-kawan yang kelas 10 kalau kemarinnya, hari ini kelas 11 untuk kegiatan kepramukaan lagi. Jadi memang akhir-akhir ini memang benar-benar padat kegiatan kepramukaan Kak Barkah beberapa belakangan ini seperti itu. Wow, berarti Kakak ini benar-benar sangat aktif banget nih ya Kak di bidang kepramukaan. Apa nih yang memotivasi Kakak untuk terjun ke dunia kepramukaan? Kalau memang memotivasi, ini kita kilas balik ke belakang bahwasanya memang pramuka ini kami, kalau saya pribadi memang dari ada semacam semangat dari orang tua bahkan kakek ya, karena memang kita ketahui bahwasanya kepramukaan ini memang organisasi yang sudah lama. 1920 dia sudah dinyatakan sebagai kegiatan organisasi kepanduan. Nah, jadi yang memotivasi saya adalah pramuka ini mengangkat tema semi militer yang mana memang tujuan pramuka itu bukan hanya mendidik fisik, kasar dan sebagainya, itu bisa kita katakan salah besar karena pramuka sejatinya mendidik karakternya. Fisik adalah hardware-nya, kemudian software-nya yang menjadi fokus pramuka, pendidikan karakter. Itu yang memotivasi saya untuk karena saya memang belum mampu untuk mungkin belum berkesempatan di sekolah kedinasan atau bergabung di kedinasan, maka pramuka ada salah satu solusi untuk mendidik karakter kita seperti itu. Baik Kak, tadi itu sempat dijelasin kalau pramuka ini salah satu organisasi pembinaan. Mengapa nih Kak? Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut nih. Disebut organisasi pembinaan karena ya seperti saya sampaikan tadi bahwasanya pramuka kalau kita tahu secara umum ya tepuk-tepuk, panas-panasan, kemudian dekil-dekilan seperti itu ya. Bahkan ada memang jargon pramuka, pramuki, pramuka banyak daki gitu kan. Sebenarnya itu bisa dikatakan satu bagian kecilnya saja karena memang tujuan goal daripada pramuka adalah mendidik karakter. Sejarah dunia juga mengatakan seperti itu. Di tahun 1920 Baden Powell itu adalah bapak kepanduan dunia yang memang menggagas kegiatan kepanduan. Pramuka ini kegiatan kepanduan. Kalau di Indonesia namanya pramuka, kalau di Malaysia namanya pangakap seperti itu kan, dan lain seterusnya. Nah, inilah dinamakan kegiatan kepanduan karena memang dia memandu karakter innernya, softwarenya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya begitu kau dia. Baik Kak, tujuan dari pramuka ini kan sangat baik. Tapi masih banyak nih Kak para generasi muda yang menganggap kalau pramuka ini tidak penting gitu, capek, panas-panasan. Bagaimana nih cara Kakak menanggapi hal tersebut? Ya kalau memang
bahwasanya mindset mereka seperti itu bisa kayak saya maklumi karena mereka hanya memandang dari beberapa kegiatannya saja. Kita itu kan ketika kita ingin benar-benar mengetahui perumpamaannya, ketika kita ingin benar-benar mengetahui berapa banyak terumbu karang, berapa indahnya lautan, kita harus menyelam kan, seperti itu. Nah, jelas pramuka seperti itu juga. Bahwasanya kawan-kawan yang lain juga bisa menanamkan mindset ini bahwasanya dimanapun dan kapanpun ya, bukan di pramuka saja, kita untuk mendalami sesuatu itu kita harus terjun langsung di dalam situ. Nah, kawan-kawan kembali lagi seperti Kak Aulia katakan tadi ya, kawan-kawan yang memandang hanya panas-panasan, becek-becekan, itu saya anggap sebagai pandangan umum. Nah, yang saya tanggapi adalah memang mereka yang sudah lama berkecimpung pramuka tapi masih ada perkataan yang tidak baik. Nah, ini harus ditanya seperti kan, itu yang perlu ditanya. Tapi ketika dia belum berkecimpung lama di pramuka, kemudian dia baru sekali dua kali pramuka, ya itu bisa saya anggap sebagai pandangan umum saja, tidak terlalu dipikirkan karena dia belum masuk ke dalam ranah pramuka. Seperti itu. Baik, jadi Sobat Jubel nih jangan langsung menganggap kalau pramuka itu nggak baik karena baru sekali dua kali. Iya, betul. Jadi harus terjun langsung nih ya Kak. Tadi kan juga sempat dibilang nih Kak, kalau pramuka ini salah satu tempat pembinaan. Maka dari itu kan di pramuka ini ada banyak saka ya Kak, satuan karya. Itu mungkin bisa dijelasin lebih lanjut nggak Kak mengenai saka? Iya, pas ini kalau kita bicara tentang pandangan umum orang tadi, ketika kita memang masuk ternyata pramuka itu benar-benar luas ya. Iya, lingkupnya benar-benar luas banget ya. Karena tidak hanya berada pramuka saja lurus, dia bercabang. Bercabang menjadi satuan karya adalah seperti yang kita pahami kan, secara pengertian dia adalah wadah pembinaan kejuruan seperti kan, bahwasanya saka ini menaungi minat kita di mana. Kawan-kawan yang memang ada minat di TNI Polri, dia bisa masuk ke dalam saka Dirgantara, kemudian saka Bahari TNI Angkatan Laut, kemudian saka yang lain sebagainya seperti itu. Nah, perlu kita pahami juga bahwasanya pramuka tidak hanya stuck. Pokoknya pramuka jangan dianggap stuck hanya tepuk-tepuk, goyang-goyang, semapur, semapur. Enggak, ada makna tersirat, ada misi sucinya seperti itu ya kalau kita katakan. Iya, jadi pramuka benar-benar kalau kita memang benar-benar masuk, maka kita akan melihat betapa luasnya pendidikan kepramukaan itu. Baik Kak, masih penasaran nih Kak mengenai saka. Boleh. Saka ini tuh awalnya dibentuk gimana Kak? Apakah berbarengan dengan dicetuskannya pramuka gitu Kak atau gimana? Nah, saka ini adalah satuan karya yang perlu kita ketahui dia menaungi pramuka penegak dan pandega. Pramuka penegak nih kan usianya antara 16 sampai dengan 20 tahun. Kemudian usia pandega 21 sampai 25 tahun. Nah, ketika di usia ini sudah dianggap sebagai masa remaja yang mana memang perlu benar-benar minatnya dinaungi seperti itu. Mereka harus difasilitasi, perlu ada wadah untuk apresiasi mereka, ekspresi mereka seperti itu. Nah, saka ini dibuat, kalau kita buka sejarah awal, Saka Taruna Bumi adalah saka yang memang dicetuskan atas dasar pertanian Indonesia seperti itu kan. Nah, saka ini dibentuk agar pemuda pramuka juga ambil andil dalam kegiatan negara seperti itu. Jadi pramuka tidak hanya kegiatan semi militer, tapi dia juga mengetahui apa yang harus dipertahankan dari negara ini. Jadi pandangannya lebih luas lagi. Jadi tujuan pramuka Indonesia untuk membangun sifat patriotik, nasionalis itu terbangun, benar-benar terbangun melalui kegiatan saka. Baik Kak, di pramuka ini kan bukan cuma ada saka nih ya Kak, tapi ada sandi juga. Kita mempelajari banyak sandi. Apa Kak sebenarnya tujuan dari adanya sandi di pramuka? Iya. Kalau ditanya tujuan, kita kembali lagi kepada sejarah ya. Bahwasanya Baden Powell, Bapak Kepanduan Dunia ini adalah seorang purnawirawan TNI. Nah, beliau ini benar-benar unggul dari segi kecerdasannya, emosionalnya, dari segi apapun beliau unggul. Nah, maka dari itu untuk menjadi siasat dalam peperangan tentu dibuatlah sandi seperti itu. Inspirasi awalnya seperti itu kan. Karena memang tidak mungkin kita menyampaikan informasi yang tidak boleh diketahui musuh nih. Ya, secara gamblang misalnya gitu kan. Nah, jadi Bapak Baden Powell kita sebagai Bapak Pandu Dunia memang benar-benar mensiasati sandi ini. Tapi yang perlu dipahami juga, enggak seluruh sandi yang hari ini kita pelajari bulat-bulat dari Baden Powell nih. Ada juga yang sudah dideformasi, yang sudah dikembangkan di Indonesia seperti itu kan, seperti sandi semapur
ini kan internasional, tapi kita ada sandi merah putih yang memang sandinya Indonesia seperti itu. Baik, kakak ini kan udah bener-bener mendalami banget ya kak dunia kepramukaan. Mungkin kakak bisa jelasin juga nih prestasi-prestasi kakak di bidang kepramukaan. Kalau prestasi, mungkin kita kalau Kak Barka ini dari siaga mulai aktif, tapi lebih semangat lagi di dunia penggalang SMP. Ikut perlombaan ya sebatas tingkat kota ya. Tapi kemudian lebih semangat lagi di dunia penegak. Nah, perlu dipahami lagi, sejatinya pramuka penegak itu dia berbakti. Sebenarnya jika kita persenkan 100% nih, maka kegiatan bakti pramuka penegak untuk mengabdi pada negeri itu 70%. 30%-nya baru kompetisi. Nah, saya pribadi, Kak Barka pribadi, ini Kak Aulia berkecimpung di dunia baktinya. Kegiatan awal pertemuan pramuka penegak se-Sumatera Selatan itu di tahun 2016. Kemudian ikut lagi di perkemahan Wirakarya. Tadi Raimuna, Wirakarya, kegiatan bakti masyarakat itu sekota Palembang di tahun 2020 atau 2019 seperti itu. Kemudian naik lagi tarafnya dari cabang menjadi daerah seprovinsi di tahun 2020 itu bertempatan di Muratara. Kemudian naik lagi perkemahan Wirakarya Nasional di Palembang, kebetulan tuan rumah itu tahun 2021. Alhamdulillah juga berkesempatan ikut Jambore Nasional yang memang pestanya anak-anak siaga penggalang itu di tahun 2022. Nah, kebetulan tahun ini 2023 alhamdulillah pertanggal 28 bulan kemarin nih baru pulang dari Gorontalo, kegiatan perkemahan Wirakarya juga. Itu insyaallah tanggal 14 Agustus nanti juga akan mendarat di Cibubur lagi untuk kegiatan Raimuna Nasional. Wow, Sobat Jubel, berarti Kak Barka nih bener-bener aktif dan berprestasi banget nih di bidang kepramukaan. Tadi kan ada sempet dibahas tentang kemah nih Kak. Jadi saya tuh penasaran, kemah ini nih apakah dibentuknya itu pada saat awal pramuka atau gimana Kak? Ya, nah kalau bertanya seperti itu, saya bawa lagi ke sejarah ya. Bahwasanya memang Baden Powell merekrut dulu nih 8-12 pemuda yang memang belum dikelompokkan berdasarkan usia. Nah, Baden Powell ini mengadakan perkemahan pertama sebagai bentuk pendidikan karakter seperti itu. Bahwasanya memang ketika berkemah itu poin lebih pendidikan karakter harus ditanamkan, dituangkan seperti itu. Apalagi di masa remaja awal. Yang sangat kita prihatinkan adalah di era sekarang makin dianggap sepele dan remeh kegiatan perkemahan sehingga poin pendidikan karakternya itu tertinggal seperti itu. Ini yang sangat kita sayangkan. Tapi kembali lagi kepada topik tadi, bahwasanya Baden Powell menciptakan perkemahan sebagai ajang untuk benar-benar mendidik, istilah katanya tuh diksar seperti itu, mendidik tapi tidak terlalu keras. Yang penting dia nuraninya kena seperti itu kan, nuraninya tersentuh seperti itu, bahwa terbangun jiwa nasionalisnya, patriotiknya kepada negara yang dia tempati seperti itu. Baik, kakak ini kan udah sering banget ya kak ikut acara-acara pramuka. Mungkin ada nggak nih kak suka dukanya gitu selama ikut kegiatan kepramukaan? Kalau suka dukanya nih, tentu kita mulai dari kegiatan yang pasti awalan ya gitu ya. Ketika kita baru sampai mendarat di bumi perkemahan itu, yang pasti kita akan benar-benar dibuat untuk benar-benar membangun tenda itu benar-benar totalitas ya, karena kita benar-benar membangun rumah kita untuk 1 minggu ke depan seperti itu. Nah, suka dukanya ialah kadang kita ketika di kegiatan perkemahan yang menjadi salah satu problematik ya, problem yang terus menerus adalah miskomunikasi. Ya, jadi bisa saya sampaikan juga ketika berkemah. Kebetulan saya suka mendaki gunung juga. Mendaki gunung itu kita akan melihat watak teman yang mungkin yang sebelumnya tidak kita dapatkan, tidak kita lihat ketika dia berada di lingkungan sekolah atau lain sebagainya. Karena memang posisinya adalah klik, kita benar-benar harus komunikasi baik. Kadang kita lelah, kemudian teman-teman kita misalnya istilah katanya tuh enak-enakan gitu kan, padahal kita lagi susah. Nah, ini yang sangat akan nampak ketika kita berkemah. Itu sih dukanya itu. Jadi mungkin setelah beberapa kali berkemah
saya mendapatkan solusi untuk diri saya sendiri pribadi, yaitu saya sampaikan dulu kepada teman-teman, silakan sampaikan apa yang akan kita perbuat di perkemahan, kemudian jangan lakukan seperti ini agar menjadi bahan rambu-rambu untuk teman-teman yang lain. Itu biar kita tidak miskomunikasi, apalagi berantem. Maluan tuh. Masa dari kontingen yang sama Sumatera Selatan berantem sama Sumatera Selatan kan, ini benar-benar menurunkan eksistensi daerah masing-masing seperti itu. Baik Kak, saya sendiri dan Sobat Jubel ini kan kalau di SMA Plus Negeri 17 melaksanakan ujian pramuka itu dengan sistem blok. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut nih Kak mengenai apa itu sistem blok. Kami kan selama ini kayak cuma tahu ulangan pramukanya sistem blok, tapi nggak tahu apa maksudnya tujuan dari sistem blok. Iya, sistem blok ini sebenarnya adalah masa pengenalan orientasi, tapi mungkin kita bisa sampaikan secara singkat ya, karena memang 1 hari 2 hari seperti itu kan. Nah, poin-poin dalam kepramukaan, nilai-nilai yang memang harus ada dalam seorang pramuka itu harus tertanam dan tersampaikan ketika sistem blok. Seperti yang kita ketahui kan, pramuka sudah masuk kurikulum wajib seperti itu kan, dalam kurikulum bahwasanya pramuka harus wajib ada nilainya seperti itu kan. Nah, melalui sistem blok ini kami pribadi tidak ingin, kalau Kak Barka pribadi dan teman-teman yang lain juga tidak ingin ini sebatas formalitas saja. Harus ada bekal dan bekas untuk kawan-kawan dalam melangsungkan kegiatan pembelajaran ke depan seperti itu kan. Saya rasa hal yang biasa ketika kita dimarah ketika sistem blok. Karena memang kalian tuh lagi di pramuka seperti itu. Pramuka disiplin, pramuka harus tertib seperti itu kan. Apabila ada yang dimarahi, saya lebih cenderung kepada silakan koreksi dulu diri sendiri seperti itu kan, ketika memang pembina pelatih yang marah, karena memang itu tidak mungkin tidak ada sebab, dan itu jadi momen kita untuk apa sih kalau bahasanya itu muhasabah seperti itu. Iya. Baik Kak, mungkin apa nih harapan Kakak untuk kami siswa SMA Plus Negeri 17 Palembang dari kegiatan pramuka? Iya, harapannya, kalau berbicara harapan, dan saya selalu menuangkan dalam tulisan karena kebetulan skripsi saya tentang kepramukaan juga, ialah harapan dalam saya dalam pramuka yang akan datang maupun yang sekarang adalah bagaimana pemuda harus benar-benar mampu mensiasati, menyadari bahwa pramuka ini bukan sebagai wadah ya seperti yang kita bahas tadi ya, panas-panasan, keringetan, pukul-pukulan, enggak. Pramuka bahkan tidak memperkenankan lagi pukul-pukulan, mungkin di zaman dahulu ya, tapi pukul-pukulan itu tidak diperkenankan lagi, lebih kepada pendidikan verbal seperti itu. Nah, harapannya ke depan terutama untuk teman-teman di Jubel SMA 17, bahwasanya memang perlu kita sadari bahwasanya kita membutuhkan ini. Kita tuh memang tidak menyukainya, kita tidak suka obat itu pahit, tapi kita benar-benar membutuhkan ini sebagai apa? Sebagai bekal kita untuk kehidupan yang nanti memang akan berkelanjutan. Hari ini kita membawa bekal bahwasanya dari kegiatan blog, kita sadar bahwasanya disiplin itu penting, maka akan kita bawa kemudian generasi kita selanjutnya akan kita didik secara disiplin, kemudian berlanjut. Nah, ini akan memperbaiki generasi ke depan, seperti itu harapan saya. Tapi apabila kita pundung, malas seperti itu kan, maka nilai goal dari kepramukaan mau se-happy apa kegiatannya, selama apa kegiatannya, maka tidak akan berbekas seperti itu. Harapan saya seperti itu. Intinya saya berharap pramuka mampu mendidik karakter kawan-kawan, bukan hanya di lingkungan Palembang, Sumatera Selatan, tapi seluruh Indonesia, bahkan dunia, karena memang kegiatan kepanduan dunia. Baik, wow Sobat Jubel, berarti pramuka ini tuh emang bener-bener banyak banget manfaatnya. Jadi jangan katakan tidak pada pramuka. Jadikanlah pramuka itu sebagai suatu pengalaman nih ya Kak. Karena memang ada nilai yang tidak kita dapatkan di bangku ketika kita menyimak atau mengerjakan. Mungkin kita secara teori paham bahwasanya secara agama tidak boleh berkata kasar, itu kan secara adab seperti kan. Tapi implementasinya ada di pramuka seperti kan. Bagaimana ketika kita lagi lelah, kita diberi peringatan oleh orang yang lebih tua, maka kita bisa menjaga adab kita. Nah, seperti itu kan diberi peringatan. Nah, maka dari itu implementasinya ada di lapangan. Nah, seperti itu. Baik Kak, sebelum kita mengakhiri nih podcast kita pada hari ini, mungkin Kakak ada nggak nih moto hidup gitu supaya kami jadi lebih bersemangat lagi nih untuk ikut ke pramuka khususnya? Moto hidup yang dari dulu saya pegang adalah man sabara zafira.
Dalam artian sabar, tunggukan dulu stamina lawanmu habis maka di saat itulah kamu melihat kemenangan seperti kan. Nah, ketika kita terapkan secara di lapangan, dalam kehidupan, baik di sekolah apapun di dunia entertain, maka kita harus giat. Sabar itu kuncinya. Kemudian kita akan menang, gitu kan? Ketika kita sabar, kita menang. Itu poin pokok untuk menggapai kemenangan itu kan. Dan satu lagi, proses bukan proses tidak akan mengkhianati hasil, tapi sedikit menggeser botol lebih baik daripada membiarkannya untuk mantap tidak bergerak. Artinya hari ini ketika kita benar-benar lelah, kita berjalan setapak untuk menggapai mimpi kita, artinya itu adalah proses loh. Kamu perlu menghargai itu. Walaupun kamu lagi lelah dan kamu perlu menghargai itu. Nah, jadi intinya moto hidup saya yang mungkin bisa memotivasi ya kawan-kawan Jubel adalah man sabara dhafira. Sedikit apapun langkah yang kamu beri, yang kamu ciptakan untuk masa depan kamu, itu berarti. Seperti itu. Wow, berarti bisa relate juga nih Kak sama pramuka. Jadi kita tuh harus sabar gitu menghadapi sistem blok. Kita pindah dari lokasi yang di lapangan basket ke lapangan tenis, ke aula, itu kita harus sabar dan itulah prosesnya ya Kak sebelum kita melaksanakan ujian. Benar sekali Kak Aulia. Baik, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Udah bersedia nih untuk sharing-sharing mengenai kepramukaan. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Sobat Jubel yang telah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Aulia Nafisatun Ramadhani, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.